Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168551, kelas A1 Pagi Manajemen, dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan memaparkan ringkasan mengenai materi non-market strategi dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Pentingnya strategi non-market terkait dengan kontrol peluang perusahaan. Strategi bukan pasar lebih penting jika lebih banyak peluang dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah itu lebih kurang. Tetapi seringkali masih penting ketika peluang dikendalikan oleh pasar. Salah satu peran penting dari strategi bukan pasar adalah untuk membuka peluang yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti yang digambarkan oleh strategi perusahaan untuk melakukan deregulasi industri telekomunikasi. Peran penting lainnya dari strategi bukan pasar adalah untuk menghindari kendali peluang oleh pemerintah, seperti dalam kasus pengaturan mandiri oleh perusahaan tentang perlindungan privasi internet. Sistem strategi bukan pasar. Bagi para manajer, tantangan untuk memahami kekuatan bukan pasar, pemerintah, kelompok kepentingan, aktivis, dan publik seringkali lebih sulit daripada memahami lingkungan pasar. Penulis mengembangkan sistem strategi prinsip, kerangka kerja, dan rencana aksi untuk menangani masalah, lembaga kepentingan, dan informasi yang menjadikan ciri lingkungan bukan pasar. Kekuatan bukan pasar dan arena kelembagaan di mana kekuatan-kekuatan itu diwujudkan cukup berbeda dari kekuatan pasar, sehingga mereka membutuhkan sistem strategi bukan pasar untuk mengelola interaksi secara efektif dalam lingkungan bukan pasar. Sistem itu sebuah komponen dari sistem strategi yang lebih besar. Terdiri dari proses untuk menyusun analisis dan perumusan strategi, teori dan kerangka kerja konseptual untuk memadu perumusan itu, dan strategi dan rencana tindakan khusus masalah. Produk dari sistem ini adalah strategi bukan pasar yang disesuaikan dengan pasar perusahaan dan lingkungan bukan pasar dan terintegrasi dengan strategi kompetitif, nilai-nilai inti, dan kompetensi yang khas. Strategi bukan pasar dihasilkan dari proses manajemen yang menggabungkan pengetahuan tentang pasar dan lingkungan bukan pasar, informasi tentang isu-isu spesifik, dan kerangka kerja konseptual yang memadu perumusan dan implementasi strategi. Strategi bukan pasar adalah hasil dari proses 3 tahap, yaitu penyaringan, analisis, dan pilihan. Proses ini menghasilkan strategi khusus. Tindakan bersama yang dilakukan oleh individu atau unit yang diidentifikasi dan kebijakan yang memadu manajer dalam menangani masalah pasar dan bukan pasar. Kebijakan dapat berupa aturan yang harus diikuti atau prinsip untuk membantu manajer bernalar tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi tertentu. Strategi bukan pasar yang efektif jarang cukup, tetapi bagi sebagian besar perusahaan, strategi ini diperlukan untuk sukses. Strategi pasar melayani tujuan kinerja unggul dengan mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang pasar. Strategi bukan pasar melayani tujuan kinerja yang unggul dengan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam proses publik yang mempengaruhi kendali peluang. Kinerja suatu perusahaan juga bergantung pada seberapa baik strategi bukan pasarnya terintegrasi dengan strategi pasarnya. Karena kinerja perusahaan adalah tanggung jawab manajemen, manajer bertanggung jawab atas strategi pasar dan bukan pasar dan integrasi mereka. Strategi bukan pasar dapat digunakan untuk membentuk lingkungan pasar di mana perusahaan beroperasi. Dalam contoh kotak, Google dan lelang spektrum. Google berusaha untuk membuka komunikasi nirkabel ke aplikasinya
dan untuk mengurangi daya tawar dari operator dominan AT dan T dan Verizon Wireless. Google merumuskan strategi bukan pasar untuk memanfaatkan peluang yang disediakan oleh peralihan siaran televisi dari transmisi analog ke digital yang membebaskan spektrum untuk penggunaan baru. Demikian ringkasan yang saya buat tentang materi non-market strategi. Sekian dan terima kasih.